Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sejahtera dan sampurasun. Saya Dede Amar, Ketua PG Jawa Barat, hadir pada acara yang luar biasa hari ini, yaitu Farm of Oil Education. Tentu ini adalah pertemuan yang kedua. Yang pertama tahun yang lalu kita bertemu juga dengan teman-teman perwakilan dari beberapa kabupaten kota, khususnya Jabodetabek. Sekarang ada 6 wilayah: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, KBB, Sumedang, dan Kabupaten Sukabumi. Menurut kami ini adalah salah satu hal yang sangat baik dan kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bahkan kami mendorong, kami siap untuk mensukseskan, tidak hanya tentu saja sebagian, tapi mari bersama saya ingin mendorong supaya ini lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama tadi mengapresiasi, kedua kami menginformasikan kepada teman-teman bahwa inilah kelapa sawit yang kita punya potensi sumber daya manusia, punya potensi sumber daya alam yang kaya raya. Jumlah sumber daya manusia kita luar biasa, kita akan lahir generasi emas. Kita pun kaya raya, punya sumber daya alam yang hari ini akan dikupas tuntas tentang apa sih kelapa sawit itu. Antara mitos dan fakta nanti akan dibuka bersama-sama. Ini ada hal yang sangat bagus, sebab ini salah satu potensi alam kita yang akan dikembangkan untuk masa yang akan datang. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali, dan tentu kami mengajak teman-teman menginformasikan, mensosialisasikan untuk paham, baik itu anak didik kita, Bapak Ibu guru, masyarakat kita juga sama seperti itu. Langkah-langkah kami tentu ada beberapa langkah yang perlu menyampaikan juga kepada teman-teman yang lain. Sangat memungkinkan ya, kalaupun nanti kelapa sawit ini betul-betul pemerintah ini serius untuk mengembangkan potensi alam kita ini, kenapa tidak? Kami pun dorong, tetapi kami juga mengajak tidak hanya sekarang, kalau sekarang leading sektornya sekarang kelihatannya dari Menteri Keuangan ya, dan tadi dengan yang sudah diberi tugas untuk menyelesaikan ini, kami ingin mengadakan dengan Kemendikbudnya supaya Kemendikbud juga lebih paham, lebih tahu, dan mari bersama-sama ini akan kaji bersama-sama. Kenapa tidak? Kami sangat mendukung. Sebab ini kan mengembangkan potensi alam. Kami kan punya persekolahan SMK. Tidak mustahil ke depan akan hadir jurusan-jurusan perminyakan dan sebagainya. Kelapa sawit ini kan sekarang bisa dimanfaatkan dengan berbagai potensinya ya, tidak hanya mungkin perminyakan, tapi bisa dengan informasi ya, dengan berbagai hal kebutuhan. Sekarang kelapa sawit bisa dimanfaatkan. Itu salah satu kita sangat mengapresiasi. Ya, makanya kami hari ini pun tentu salah satunya kita bergerak mensosialisasikan. Tentu kami juga bersama-sama dengan PB, pengurus besar, nanti yang punya lebih berkewenangan kan nanti PB lah. Nanti kita bisa menyampaikan ke PB, pengurus besar tentu akan bekerja mengkoordinasi dengan Kementerian Kemendikbud atau kementerian yang terkait. Itu mari bersama-sama. Yakin itu bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu. Wajib ya, hari ini pun teman-teman yang 30 Bapak Ibu guru yang hadir, sebelumnya juga 30 yang hadir, tentu tidak sampai di sini. Saya minta teman-teman yang sudah mengikuti hari ini informasi, tolong sampaikan ke teman-teman. Jangan ada bahasa selesai pelatihan ini atau apapun namanya, ditanya sama temennya, ada apa sih kemarin? Gitu aja, nggak begitu, tapi sampaikan. Inilah potensi alam kita yang sekarang akan digali, yang sekarang akan dikembangkan, yaitu salah satunya kelapa sawit. Begitupun anak-anak kita yang hari ini hadir juga yang luring, yang daring 200, itu juga mohon untuk sama-sama mengembangkan, menginformasikan ke teman yang lainnya. Gitu. Yang terlintas dari pikiran saya saat atau sebelum melaksanakan kegiatan ini,
kebetulan saya juga guru geografi yang menjelaskan bagaimana itu sumber daya alam. Sebelumnya saya banyak berpikiran bahwa sawit itu memiliki dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan. Ternyata setelah mendengarkan pemaparan di kegiatan ini, saya semakin terbuka bahwa sawit itu baik untuk ekonomi Indonesia, baik walaupun dan lingkungan gitu ya. Terima kasih. Ya, kalau untuk informasi yang saya dapat sebelumnya itu ya paling banyak itu di media sosial, yang dimana informasi itu kebanyakan yang munculnya adalah informasi yang negatif gitu. Tanggapan saya terhadap kegiatan yang sudah berlangsung ini sangat baik ya. Kalau bisa kegiatan ini lebih difokuskan lagi atau diperbanyak lagi supaya masyarakat itu lebih tahu bagaimana sawit itu sebenarnya. Bahkan untuk kalau bisa itu nanti dimasukkan ke dalam kurikulum ya, kurikulum di sekolah. Contohnya kalau saya mengajarkan geografi itu banyak sekali bab-bab yang berhubungan dengan sumber daya alam, terutama ada bab sumber daya alam, ada tentang bioma ya. Itu sangat bersangkutan sekali dengan sawit itu sendiri. Saya harapkan dari bidang yang terkait ya, nanti kedepannya lebih difokuskan kembali acara-acara ini dan diperbanyak. Mungkin kedepannya saya akan saat mengajar ya, di kelas itu akan lebih atau akan sedikit mengutarakan tentang sawit ini dalam bab-bab yang berhubungan dengan sawit itu sendiri. Contohnya di sumber daya alam, kemudian di bab bioma ya, itu sangat bersangkutan sekali. Nanti pun kalau dampaknya itu ada bab tentang AMDAL ya, nanti ada lagi kalau di akhir kelas 11 itu ada tentang dampaknya ya. Ada bab juga tentang dampaknya itu bencana alam. Karena bencana alam pun ada yang contohnya kemarin kalau di Kalimantan banjir itu kan, Kalimantan banjir banyak, kalau berita-berita itu kan negatif ya. Berita-berita itu negatif bahwa bencana alam yang terjadi di Kalimantan itu, banjir bandang itu akibat deportasi ya. Terus sedangkan sebenarnya itu bukan gitu. Makanya nanti saya akan merubah ya, mungkin pola pikir saya juga setelah mendengarkan ini menjadi lebih gitu ya. Terima kasih. Terlintas di pikiran saya ketika mendengar kata kelapa sawit itu terutama bahan pokok ya, seperti minyak kelapa, terus apa yang seperti olive oil yang kayak gitu-gitu. Pokoknya bahan pokok untuk rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Untuk pertama kali ketika mendengar kata kelapa sawit tentunya ingatnya kebutuhan pokok sehari-hari ya, seperti minyak kelapa, minyak goreng. Untuk kelapa sawit sendiri kebetulan saya guru biologi dan saya juga mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi. Kebetulan saya sering meneliti tentang tumbuhan ya. Jadi saya sering baca-baca dari jurnal, internet, buku dan lainnya. Untuk isu-isu seperti isu kesehatan, kalau kebetulan di kampus saya sedang membahas tentang isu kesehatan tentang akibat dari minyak atau akibat dari kebanyakan mengkonsumsi minyak kelapa. Nah, untuk kesehatannya lagi diuji secara klinis seperti dari segi penyakit stroke, diabetes, kolesterol terutama yang paling utama seperti itu. Untuk
apalagi sekarang seperti media TikTok tuh, apa-apa yang viral di TikTok melejit gitu. Lebih ke apa ya, informasinya disebarluaskan lagi tentang kelapa sawit sendiri, tidak hanya untuk minyak kelapa ternyata, tapi manfaatnya sangat banyak. Saya terlintas sih minyak goreng saya, karena saya baru tahunya dari sekarang. Jadi minyak goreng yang itu yang terlintas dari pikiran saya. Sebelumnya pernah dari orang tua saya juga ada. Jadi mulai dari sini saya lebih tahu lagi gitu. Jadi nggak sekedar dengar doang. Yang pasti sangat bermanfaat karena saya juga baru tahu tentang semua kelapa sawit dari seminar ini. Yang pasti sama menceritakan juga ke teman saya karena betapa bermanfaatnya ini dari kelapa sawit. Gak hanya cuma minyak goreng tapi juga bisa berbagai macam hal gitu. Seperti kosmetik dan lain-lain juga. Ya pasti media sosial juga sangat berpengaruh untuk menyebarkan informasi tentang kelapa sawit. Yang ada di pikiran aku waktu ngedengerin kelapa sawit itu kayak ya yang biasa digunain itu minyak yang gitu-gitu kan. Nah, tapi semenjak udah sosialisasi ini jadi berubah pikirannya, ternyata apa yang kita butuhin, apa yang kita gunain itu berapa sih usulnya, asal usulnya itu lebih banyak dari kelapa sawit juga. Kayak misalnya nimbulin kolesterol banyak, terus kayak hutan-hutan juga ada yang dibakar dulu gitu. Lewat Instagram ya, lewat story-story dari Instagram, dari akun media sosial yang lainnya juga udah berubah. Soalnya semenjak itu kita pikirannya jadi lebih terbuka. Ternyata yang kita gunain dari awal banget sampai kita dulu tuh ada unsur dari minyaknya juga. Jadi apa yang dipakai itu ada yang dari kelapa sawit juga. Lewat ini sih bisa dikenalin lewat media sosial juga. Misalnya bikin tentang manfaat-manfaatnya, terus kenalin sejarah-sejarah singkatnya juga, bisa dibilangin juga ke saudara yang udah tahu. Jadi sambil diceritain, aku baru pulang nih dari ini, dapat pengalaman ini, ceritain apa sih gitu kelapa sawit. Mungkin bisa mungkin dari sekarang juga setelah kejadian ini bisa jadi bakal lebih bahas tentang kelapa sawit, terutama sih lebih lewat dari TikTok karena biasanya emang pakai TikTok, jadi bisa ngejelasin juga. Sawit merupakan tanaman yang betul-betul memiliki manfaat yang banyak bagi warga Indonesia, terutama dalam perekonomian. Setelah tadi saya mendengar materi-materi penjelasan dari pemateri, ternyata palem sawit itu memiliki banyak peningkatan untuk ekonomi Indonesia, terutama bagi warga-warga yang di sekitar ada tanaman pohon sawit. Oke, untuk kelapa sawit, terutama minyak goreng ya, karena yang di rumah ada minyak goreng. Dan untuk kelapa sawit untuk sekarang kan banyak hoax yang beredar luas yang negatif.